Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sastra angkatan 90. Berikut anggota kelompok kami. 1. Muhammad Irfan Fatoni. 2. Elsa Arifianti. 3. Wahyu Elma Viana. 4. Nova Auliatul Fitriana. Dan yang terakhir Heni Lestari. Latar belakang kemunculan sastra angkatan 90. Karya sastra pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada saat itu. Karya sastra pada angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an penuh dengan kebebasan berekspresi dan pemikiran. Sebetulnya, angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun, karena banyak pengarang yang menciptakan karya-karya pada tahun 90-an, sehingga disebutkan bahwa adanya angkatan 90-an. Generasi 90-an menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar tengah diterjang badai kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam puisinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan sastra angkatan 90. Lahirnya angkatan 98 tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra cerpen, puisi, dan novel pada saat itu. Masa pertumbuhan sastra angkatan 90 ada masa pemapanan. Masa pemapanan dapat mewadahi kegiatan sastra Indonesia tahun 1965 sampai 1998 dengan alasan pada masa itu terjadi pemapanan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, pers, dan pendidikan yang dampaknya tampak pada bidang sastra. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Mirawe dan Margate adalah dua sastrawan wanita yang menonjol dengan fiksi romantik sebagai ciri-ciri novel mereka. Pada umumnya, tokoh utama dalam novel mereka adalah wanita. Selanjutnya pengarang dalam sastra angkatan 90. Yang pertama Ahmadun Yosi Herfanda. Merupakan seorang penulis, jurnalis, dan sastrawan yang berkebangsaan Indonesia. Lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada tanggal 17 Januari 1958. Ahmadun Yosi Herfanda ini cerpennya yang bergaya karikatural dengan tema kritik sosial. Tokoh Ahmadun Yosi Herfanda ini merupakan salah satu pendiri komunitas sastra Indonesia. Yang kedua adalah Hilman Hariwijaya. Adalah seorang penulis yang berkebangsaan Indonesia yang mulai terkenal dengan karya cerpennya yang berjudul Lupus yang berada di majalah HI di bulan Desember tahun 1986. Tokoh Hilman Hariwijaya ini lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1964. Yang ketiga adalah Dorothea Rosa Herliani, merupakan penyair wanita yang paling dihargai pada era tahun 1980-an. Dorothea Rosa ini lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 20 Oktober
1963 yang karya-karyanya banyak dimuat dalam surat kabar. Selanjutnya yaitu Remi Silado. Remi Silado ini memiliki nama asli yaitu Yapi Panda Abdil Tambayong yang lahir pada tanggal 12 Juli 1945 di Makassar. Remi Silado merupakan sastrawan Indonesia yang sering menuliskan namanya dalam not angka yaitu 23761. Yang terakhir adalah Afrizal Malna. Afrizal Malna merupakan sastrawan yang berkebangsaan Indonesia, lahir di Jakarta pada 7 Juni 1957. Afrizal Malna juga penulis teks pertunjukan teater yang sering ditampilkan di beberapa pementasan. Ciri khas dari Afrizal Malna adalah karyanya yang mengangkat tema dunia modern dan kehidupan urban serta objek material dari lingkungannya. Selanjutnya, karya sastra dalam angkatan 90. Para pengarang dalam sastra angkatan 90 memiliki beberapa karya, seperti Ahmadun Yosi Hervanda memiliki 4 karya yaitu Sajak Penari tahun 1990, Sebelum Tertawa Dilarang tahun 1997, Fragmen-Fragmen Kekalahan tahun 1997, dan Sembahyang Rerumputan tahun 1997. Selanjutnya, Hilman Hariwijaya dalam sastra angkatan 90 memiliki 2 karya sastra, yaitu Lupus ABG 11 novel tahun 1995 sampai 2005 dan Olga Sepatu Roda tahun 1992. Selanjutnya, Dorothea Rosa Herliani juga memiliki 4 karya sastra, yaitu Matahari yang Mengalir tahun 1990, Kepompong Sunyi tahun 1993, Nikah Ilalang tahun 1995, serta Mimpi Gugur Daun Zaitun tahun 1999. Gustav Rizal memiliki 4 karya sastra, yaitu Segi 4 Patah Sisi tahun 1990, Sisi 3 Lepas Kaki tahun 1991, Ben tahun 1992, Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta tahun 1999. Sedangkan Remi Silado hanya memiliki 1 karya dalam sastra angkatan 90, yaitu Cabaukan pada tahun 1999. Yang terakhir adalah Afrizal Malna, memiliki 6 karya sastra, yakni Yang Berdiam dalam Mikrofon pada tahun 1990, Cerpen-cerpen Nusantara Mutakhir tahun 1991, Dinamika Budaya dan Politik tahun 1991, Arsitektur Hujan tahun 1995, Pistol Perdamaian tahun 1996, dan Kalung dari Teman tahun 1998. Selanjutnya yaitu karakteristik karya sastra angkatan 90. Ciri-ciri angkatan 90 atau biasa disebut angkatan reformasi meliputi 1. Isi karya sastra sesuai dengan situasi reformasi pada saat itu. 2. Karya sastranya bertema sosial politik, romantik, dan naturalis. 3. Produktivitas karya sastra lebih marak lagi, seperti puisi, cerpen, dan novel. 4. Penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. 5. Menampilkan sajak-sajak peduli bangsa.
6. Religius dan nuansa sufistik. Disebut angkatan reformasi karena pada tahun 1998 merupakan puncak dari angkatan tahun 90-an. Pada angkatan ini banyak muncul sastrawan baru yang membawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.